بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Udah menit keberapa nih? Bismillah. 45. Bismillah. Nah, jadi pembakaran Al-Quran ini terjadi beberapa hari yang lalu di beberapa negara ya, nggak di satu negara doang ya. Ya, yang mana ini juga terjadi. Mungkin ada analisis sih, tapi Yang tahu sih di Malmo Swiss sih yang Anda baca sih dari media. Iya di Swiss ya. Hmm. Iya, makanya itu ada terjadi pembakaran Al-Quran. Nah ini gimana, Sat? Maksudnya sebenarnya faktor terbesar bisa terjadi adanya pembakaran Al-Quran itu sendiri itu gimana sih? Kalau dari yang Anda baca ya, dari yang Anda amati, memang Islamofobia itu di Eropa itu udah sangat menjadi-jadi. Jadi Eropa itu kan sejarahnya Eropa itu orang-orang yang, dan sekarang ateis di Eropa itu udah meningkat sangat pesat sekali. Bahkan guru Anda pernah bilang katanya di Belanda itu ateisnya mungkin 1 dari 3 orang tuh udah ateis. Masya Allah. Saking banyaknya. Jadi mereka itu menuhankannya tuh hissiyah. Hissiyah tuh jadi kayak perasaannya yang jadi agama tuh kalau nggak sesuai dengan perasaannya nggak make sense bagi mereka. Iya. Jadi itu yang dituhankan bagi mereka. Dan Islam datang mungkin karena banyaknya pengungsi dari negara-negara Arab, negara-negara Islam yang bermasalah di negaranya, entah konflik, entah dan sebagainya, masuk ke negara-negara Eropa mencari suaka. Nah, ketika banyaknya pengungsi dari negara Muslim yang ada di Eropa, itu menimbulkan yaitu memantik lagi Islamofobia yang sudah ada sebelumnya. Jadi ya sebagian mereka yang nggak suka Islam ya dengan cara seperti itu, ekspresi mereka meluapkan kebenciannya dengan membakar Al-Quran. Ya jelas kita marah, kita kesal. Cuman yang setahu Ana ini kan unsur politiknya sangat kental sekali, sangat kuat sekali unsur politiknya, dan Uni Eropa juga udah mulai bertindak, dan negara-negara ya sudah jadi isu negara lah. Dan kan karena juga negara-negara teluk kan, negara Timur Tengah juga kan lebih mereka untuk embargo segala macam, dan masalah hubungan internasionalnya sangat-sangat pelik. Dan tapi menurut Ana ini tinggal impact-nya ke kita apa sih? Impact-nya kita apa sih dari pembakaran Al-Quran ini, apa yang terjadi pada kita gitu? Apakah kita ya marah? Jelas semua orang marah dengan kitab sucinya dilecehkan gitu kan. Tapi impact-nya tuh apa? Cuman gitu aja kita baca berita gitu aja, tah marah gitu aja, atau seperti apa? Apa ini dampaknya kita apa? Iya. Kalau menurut Anda sih ini harusnya bagi kaum muslimin setelah tahu pembakaran Al-Quran yang membuat kita semakin bersemangat untuk belajar Al-Quran lagi, menghafal Al-Quran lagi. Bahkan kalau seandainya pun orang kafir itu membakar seluruh Al-Quran di muka bumi ini, itu Al-Quran tetap ada di dada-dada kaum muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Jadi Al-Quran itu bakal tetap dijaga oleh Allah di dada-dadanya kaum muslimin. Makanya ya kita harus jadi bagian dari kaum muslimin yang menjaga Al-Quran, bagian dari yang mempelajari Al-Quran. Jadi kalau seandainya pun dibakar seluruh dunia Al-Quran, kita dalam sekejap pun Al-Quran bisa dicetak kembali gitu. Dan nggak ada pengaruhnya bagi musuh-musuh Islam, karena Al-Qurannya itu dijaga di hati-hatinya kaum muslimin. Jadi ini impact-nya yang terbesar menurut Ana, ini bagian sebuah cambukan lah untuk kita, sebuah tamparan untuk kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dekat dengan murojaah lagi yang punya hafalan. Ini buat Ana juga sih, buat Ana yang mungkin dulu pernah menghafal Al-Quran, buat kita-kita yang pernah menghafal Al-Quran. Iya, betul. Iya. Jadi kayak maksudnya lebih ke kepedulian terhadap Al-Quran ya kan, daripada kita mengurusi konfliknya gitu. Betul. Tapi kalau sikap kita terhadap istilahnya pelecehan terhadap Al-Quran sendiri atau yaitu atau penghinaan terhadap Al-Quran ini gitu. Ini sikap kita tuh gimana sih kalau misalnya seandainya ini terjadi di sekitar kita? Kan udah kembali lagi ke hadis Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran" kan?
Dan siapa yang melihat kemungkarannya kita, ya kalau kita bisa mengubahnya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, ya kita ubah. Kalau seandainya kita nggak bisa, ya kita ingkari dengan hati. Kalau nggak bisa, Ya. jangan ucapkan dulu. Kalau nggak bisa, kita ingkari dengan hati. Itu selama-lamanya iman. Iya, Jadi iya. ya udah dikabarkan dari Nabi SAW terhadap hal-hal seperti ini gitu, kemungkaran seperti ini. Iya, iya. Dan tanpa misalnya harus kita bertindak anarkis gitu. Iya, iya, iya. Cuman kalau secara diri kita ya jelas kita marah, kita kesal dengan pelecehan yang dilakukan oleh kaum kufar di luar sana gitu. Iya, 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 iya juga sih. Jadi kayak ya kalau misalnya memang kita mampu, kita punya kemampuan untuk mengingkari dengan tangan ya, maksudnya merubah kemungkaran itu dengan tangan kita, istilahnya memperbaiki keadaannya dengan tangan kita ya berarti kita lakukan. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati ya. Dan tangan itu dimasukkan para ulama ya, maksudnya kekuasaan, bukan dengan tangan ya, maksudnya kita Iya, maksudnya orang bakarokan depan kita, maksudnya kita langsung kita hajar orangnya, nggak seperti itu juga. iya, Maksudnya iya. kita kekuasaan, misalnya kita punya kuasa ke dia. Jadi seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi dalam amar ma'ruf nahi munkar sendiri ada dhawabitnya lagi. Ada Ada dhawabit hobbitnya harus lagi. ya ada poin-poin yang harus diperhatikan lagi gitu. Jadi juga nggak sembarang main hakim sendiri juga gitu. Ya itu berarti sama seperti mengingkari kemungkaran yang lain juga ya. Sama seperti mengingkari kemungkaran yang lainnya. Iya, tapi intinya berarti itu sebuah kemungkaran yang harus kita ingkari, itu harus digarisbawahi dulu gitu. Bahwa adanya Betul. penghinaan terhadap Al-Quran itu ya sebuah kemungkaran yang harus kita ingkari gitu, yang paling besarnya itu gitu. Nah kalau misalnya buat terjadi dari jauh gini nih, menyatakan kemarahan atau kekecewaan di sosial media atau di media-media misalnya, itu jadi hal yang efektif nggak sih sebetulnya buat kita? Tergantung dampaknya lagi, seandainya kita misalnya orang-orang yang punya, kita bisa mungkin influencer atau orang-orang yang punya didengar, punya pengikut, orang-orang yang punya disorot oleh para netizen, yang dia bisa mengedukasi masyarakat bahwa ini sebuah kesalahan, bahwa ini sesuatu yang harus kita ingkari, ya itu gak jadi masalah. Cuman kalau seandainya kita berpendapat, cuman kita impact-nya dulu deh apa? Impact komentar kita tuh apa gitu. Kalau kita pengen sebagaimana yang kita sebutkan tadi, misalnya kita pengen ngajarin kaum muslimin biar kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Misalnya kita ya udah nih, ya kufar tuh emang dari dulu kelakuan itu emang gitu. Mereka bakal Al-Quran emang dulu kayak gitu kan, terlamar ma'ana sabiqan mereka bikin karikaturnya Nabi Muhammad. Itu karena ekspresi kebencian mereka terhadap Islam. Ekspresi kita ya kita marah. Kita marah. Kalau kita punya kekuasaannya, ya kita bisa merubah kemungkaran dengan kekuasaan kita. Cuman kita kan pertama kita sangat jauh, terus kita kan mereka sebuah negara gitu, orang di sebuah negara yang lain dengan negara kita gitu. Iya, impact-nya kita itu apa gitu? Impact-nya kita bikin postingan atau kita bikin statement di sosial media itu apa? Kalau kita pengen ngajarin orang-orang bahwa ini sesuatu yang salah. Karena kadang-kadang gini, kalau kita nggak speak up, kalau kita nggak bilang bahwa ini tuh salah, kadang-kadang orang juga bakalan, ya seperti yang kita bahas kemarin ya, kalau kemaksain tuh karena sesuatu yang salah itu dianggap biasa. Jadi memang harus dibiasakan dulu bahwa ini salah, ya kita katakan salah, kita jelaskan impact. Kita jelaskan bahwa solusinya apa, hikmahnya apa. Solusinya apa ya kita jangan salah satu hikmahnya. Kita harus dekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan belajarnya lagi, murojaah lagi, kita menghafalnya lagi kalau yang belum pernah menghafal. Iya. Iya sih, betul. Jadi poin terbesarnya adalah ya kita tuh harus lebih ke menyadarkan orang kalau ini salah gitu ya. Lebih ke menjelaskan ke publik ini sebuah kesalahan loh, sebuah kemungkaran loh yang harus diingkari gitu. Gitu nggak sih? Itu soalnya betul. Soalnya kalau nggak dikabarkan seperti itu, ya tadi bisa jadi suatu hari bahwa dianggap bakar Al-Quran itu hal-hal yang biasa aja. Iya. Kalau nggak memang diwacanakan dikabarkan bahwa ini tuh sebuah kesalahan gitu.
Bisa Mm-mm. jadi dianggap hal biasa, karena kan kemaksiatan itu ya kalau sudah keseringan dan dikerjakan oleh orang banyak itu akan dianggap hal yang biasa. Iya, 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 iya. Atau bisa juga kadang-kadang orang malah hatinya itu malah mati, Ustaz. Malah hatinya itu malah nggak ada tersentuh gitu. Hmm. Kalau nggak kita kabarkan bahwa ini kesalahan, orang malah mungkin orang kufar bakal Al-Quran di luar sana dianggap ya udah biasa aja gitu. Tanpa ada kesedihan di hatinya, tanpa ada kekecewaan di hatinya kan, kalau nggak kita kabarkan bahwa ini kitab suci kita nih. Ini kita harus marah nih kalau Hmm. seandainya kita diam aja, bisa jadi suatu hari orang-orang malah jadi kosong gitu, malah nggak ada terhadap pembelaan terhadap kehormatan. Yeah. Iya, jadi tapi kan berarti dalam mengungkapkan statement juga masih ada apa namanya dhawabit yang harus diperhatikan, ya poin-poin yang harus diperhatikan, dan poin terbesar yang harus kita tonjolkan dalam misalnya sikap kita dan statement kita itu ya lebih ke menyadarkan orang kalau ini kemungkaran yang harus diingkari gitu. Jangan sampai lebih mendominasi kemarahan atau bahkan sampai keluar caci makinya gitu, itu karena itu juga hal yang mungkin bisa mengarah ke, bisa jadi malah justru itu yang mereka mau gitu kan, itu yang orang-orang kafir mau gitu, yang mana kita jangan mengingkari kesalahan, kita jangan mengingkari sebuah kemungkaran dengan kemungkaran yang lain gitu. Iya gitu. Apalagi kalau kita yang memulai gitu, itu juga berat gitu kan. Karena ya berarti kan fala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm gitu kan. Jadi kayak jangan kalian hina-hina orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, karena mereka akan lebih parah nantinya gitu kan. Kan karena dari ayat ini juga kayak ya itu dalam mafasid muqaddam ala jalbil masalih gitu. Kayak daripada Anda menghina-hina mereka kemudian mereka balas yang dengan ya mereka mah bighairi ilm gitu. Karena kita titik noktahnya tuh bighairi ilmnya itu, Zat. Jadi kayak ketika mereka menghina mereka tuh ketika mereka menghinakan kita atau menghinakan kaum muslimin atau mereka menghina Allah, mereka tuh tidak tahu ilmunya. Tapi kita harus menjelaskan kemungkaran mereka itu dengan ilmu gitu kan. Iya kan, jadi ya, poinnya tuh gitu. Jadi kayak jangan kita juga membabi buta main kesana kemari hina-hina gitu atau caci maki yang memperuncing keadaan juga. Seandainya itu terjadi di sekitar kita misalnya. Mungkin kalau jauh ya agak ya itu impact yang tadi sih, lebih ke berarti menjelaskan ini kemungkaran yang harus diingkari gitu ya. Allah taala alam. Terkait dengan masalah keagungan Al-Quran sendiri, so tadi Ana jadi teringat juga kisahnya Syekh Wahid Abdul Salam ketika di salah satu negara Eropa. Jadi beliau sedang berkumpul sama ada orang non Muslim, kemudian ada orang yang orang Muslim sih kayaknya Nasoro ya, ada orang Nasoro, kemudian ada orang Muslim di situ, ada orang Muslim, ada orang non Muslim, itu dikumpulkan. Kemudian ditanyalah sama Syekh Wahid Abdul Salam nih, siapa di antara orang-orang non Muslim yang hafal kitab suci mereka gitu? Gak ada. Kemudian ditanya ke orang Muslim, siapa yang di antara kalian yang hafal satu Al-Quran kamil? Ya 1-2 orang lah angkat tangan gitu. Kemudian ditanya lagi ke orang non Muslim ini, antum ada nggak hafal beberapa bagian dari kitab suci antum gitu dari kitab-kitab antum? Kemudian enggak ada yang angkat juga. Kemudian orang Muslim ditanya, ada yang hafal sekian juz gitu, ada yang angkat, mulai banyak. Kemudian ditanya lagi, antum ada nggak hafal satu surat atau satu ayat dari kitab suci antum? Ke orang-orang non Muslim gak ada yang angkat tangan lagi. Kemudian ditanya orang Muslim gitu, ada yang hafal surat An-Nas? Semua yang angkat tangan. Masya Allah. Di situ orang kafir langsung asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian akhirnya mereka bersyahadat gitu, kayak mereka sadar gitu. Ya itu di Eropa. Hah? Di Eropa.
Kisah di Eropa. Iya, di Eropa, di salah satu negara Eropa. Ana lupa negaranya di mana persisnya. Cuma ini cerita beliau tentang keagungan Al-Quran bahwa iya itu. Beliau emang juga bergerak di Islamisasi juga ya. Jadi memang sering ke sana kemari menjelaskan itu. Jadi ya itu bahwa tiba-tiba orang-orang nih ya itu sesepele kayak menyadarkan orang-orang kafir gitu bahwa mereka bahkan tidak hafal kitab sucinya gitu. Orang muslim nih ini cukup dengan ngaku muslim dan mereka juga bahkan mereka bisa hafal surat An-Nas gitu loh. Atau bahkan Al-Fatihah ya. Apalagi kalau ditanya Al-Fatihah gitu. Nggak hafal tuh Itu kan fatal. Gua mungkin kalau di Eropa Ustaz, yang setahu Ana, di Eropa itu orang-orang yang banyak orang yang percaya Tuhan, banyak orang yang beragama, cuman mereka nggak taat terhadap agamanya, dan itu mayoritas. Dan itu mayoritas orang-orang Nasrani misalnya kan, yang mengatakan diri Nasrani, dan mereka itu cuman kalau di istilah kita itu cuman KTP doang gitu. Kalau istilah kita tuh jadi mereka itu punya agama, mereka sebagiannya percaya Tuhan, sebagiannya ini kita masalah adian lagi ya, kita masalah adian. Jadi sebagiannya itu percaya Tuhan, sebagiannya itu ada sedikit yang percaya Tuhan dan taat beribadah. Ada sebagian lain yang percaya Tuhan cuma nggak taat beribadah, dan ini mayoritas. Sebagian lagi tuh nggak tahu Tuhan, nggak percaya Tuhan, dan itu masuk ke ateis. Yang paling banyak tuh percaya Tuhan, tahu Tuhan, cuman mereka nggak mau terkekang oleh ibadah kembali lagi, karena mereka itu yang dituhankan mereka itu seolah yang dituhankan mereka itu adalah hisiah sama akal. Iya. Jadi kembali itu seandainya kalau ada nizam, kalau ada rambu-rambu dari sebuah agama yang nggak sejalan dengan perasaan mereka atau akal mereka, itu langsung ditolak sama mereka, dan itu kebanyakan seperti itu daerah. Makanya mereka kurang tertarik dengan agama sebenarnya. Dan itu banyak terjadi di Eropa. Iya sih. Jadi kayak karena dengan keadaan kayak gitu berarti ya sangat mungkin, maksudnya sangat apa ya, yang nggak bisa dibilang wajar juga, tapi ya akhirnya terjadi seperti itu ya memang ya udah kan keadaannya juga bahkan begitu. Keadaan. Bahkan Anda pernah lihat Anda suka bola juga, suka nonton suka lihat bola juga ya. Supporternya Liverpool mungkin 2 musim silam kan, waktu Muhammad Salah tuh lagi gacor-gacornya kan, Muhammad Salah kan terkenal banget di Mesir kan. Muhammad Salah kan fans Liverpool tuh bilang gini, sampai bikin yel-yel, kalau mencetak 1 gol lagi, Anda lupa bahasa Inggrisnya gimana, cuman kalau cetak 1 gol lagi saya akan masuk Islam. Oh iya, itu rame tuh ya, viral tuh ya. Pernah dengar kan? Jadi bagi Anda nggak tahu entah mereka itu benar-benar pengen masuk Islam atau cuma sekedar hiperbolanya mereka doang, atau bisa jadi hiperbolanya itu seremeh itu mereka menganggap agama. Bayangkan cuma mau soal cetak gol mereka masuk Islam gitu. Apakah cuma seremeh itu agama bagi mereka? Atau bisa juga mereka memang tertarik dengan Islam. Tapi yang jelas ya mereka itu seperti itu gitu. Muhammad Salah, kalau kamu cetak 1 gol lagi saya akan masuk Islam gitu. Pernah dengar kan? Ramai ya itu viral. Iya ya, jadi begitu ya keadaannya gitu sampai segitunya sih. Nah, kemudian ini juga ada ya, ini kan kalau misalnya ketika memang pembakaran atau adanya apa namanya yang memang penghinaan secara jelas ya terhadap Al-Quran atau syiar-syiar Islam secara umum, atau terhadap Allah ataupun Rasulullah gitu, yang para nabi misalnya, itu kan jelas gitu ya. Nah ini kalau misalnya masalah istihza gitu, masalah mengolok-olok nih, jadi menjadikan syiar Islam atau syiar agama ini sebagai bahan lelucon gitu. Nah, gimana itu? Ya kan itu kan jelaskan istihza itu salah satu masuk dalam pembatal keislaman yang kita ketahui kan, menistahza bisyai'in min dinillah. Itu udah masuk ke hal-hal yang bisa menggugurkan syahadat kita, menggugurkan keislaman kita gitu kan. Dan ini sering terjadi di sosial media, dan kita kan sekarang sering yang kita bicarakan kan fenomena-fenomena yang terjadi di
di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita nggak usah jauh-jauh ngomongnya. Misalnya kayak di sosial media ada yang ngomong misalnya apa ya? Banyak sebenarnya sih contohnya, cuman anak agak lupa beberapa. Misal gini nih, kan ada komentar netizen kan. Gini nih kalau seandainya biji singkong dikasih nyawa, itu masuk istihza nggak, Zat? Wah, Pernah masuk dengar nggak ya. kayak gitu? Iya ya, tahu, sering-sering. Gitu. Cuman contoh itu sebanyak sekali sih. Cuman yang anak inget kemarin dibaca gini nih masuk Ah, biji singkong dikasih nyawa. iya, Itu atau enggak masuk nggak kira-kira? atau enggak yang paling Ada jelas apa misalnya, kira-kira yang Tom inget? misalnya ya malaikat maut menangis melihat ini gitu ya. Nah betul itu. Nah mereka Iya, menangis mati ini. iya. Nah, itu Karena masih masuk itu. ya enggak sih sebenarnya emang ya nggak tahu ya, tapi orang selalu trying to be funny juga sih sekarang di sosial Betul media. betul betul. Maksudnya berusaha untuk selalu melucu di kolom komentar, di Betul betul. postingan-postingan gitu. Maksudnya ya nggak masalah juga kalau memang selama selama di koridor yang jelas. Cuma, nah ini sih lebih ke namanya mengolok-olok agama ini kadang barometernya tuh mereka tuh tidak merasa itu jahat. Kalau menghina kan jelas ya. Gitu, Ah, ya kan kalau ah, menghina tuh, betul betul. jelas gitu, kalau Ah, menghina tuh kerasa orang, "Oh iya salah," gitu, bahkan orang yang mungkin tidak tahu dalilnya pun bisa tahu kalau itu salah. hmm. Tapi menjadikan, syiar Islam atau bahkan, Allah, Rasulullah gitu sebagai objek, bercandaan, nah ini yang kadang orang nggak tahu atau orang nggak ngerasa itu jahat gitu. Itu maksudnya ini saat kembali lagi ke kurangnya edukasi sih, edukasi masalah istihza ini. Jadi Mhm, sebenarnya istihza ini penting sekali untuk ada edukasinya di masyarakat karena memang netizen itu kadang-kadang tuh suka kebablasan karena mereka nggak ngerti sebenarnya istihza itu apa gitu. Nah, ini mhm, pentingnya para dai, pentingnya orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah itu ngasih tahu oh, no, gini loh kayak yang apa istihza tuh kayak gini sebenarnya ngolok-olok agama mhm, tuh yang diperbolehkan apa yang nggak diperbolehkan itu seperti ini gitu. Jadi itu mama apa ya kayak remnya lah bagi orang-orang yang suka komentar di media sosial. Karena kalau nggak ada edukasi bablas, mereka ya hajar terus mereka apa yang mereka pengenin, menurut mereka itu joke dan menurut itu mereka lucu, ya mereka omongin di sosial media. Kalau nggak ada remnya, kalau nggak ada edukasi. Jadi penting sekali masalah kan kita kan nyari solusi ya. Kita kan nyari mhm. solusi masalah istihza. Ya kita kan nggak bisa membendung kalimat setiap orang punya jempol, setiap orang punya pikiran Iya, yang kita bisa ya kita ngasih counter terhadap hal itu gitu. Kita ngasih mhm, counter terhadap itu. Jadi jelas kita ya ngasih edukasi masalah istihza, masalah mhm. karena orang sebagian orang kayaknya nggak ngerti deh istihza itu apa, Iya, mengolok-olok itu apa. Bener mhm, kata antum tadi kalau orang menghina, melecehkan tuh jelas. mhm, Jelas itu kan. Ini mengolok-olok yang bagi mereka itu lucu, mhm, tapi itu fatal terhadap hukum. Jadi mhm. itu pentingnya edukasi sih, edukasi terhadap masyarakat, terhadap Iya, netizen. iya, tapi gini Sat, maksudnya memang beberapa ya akhir-akhir ini juga ada orang-orang yang memang ketika bercandaan itu bisa nyerempet ke agama yang memang dalam tanda kutip ini sebuah hal yang sensitif atau bagi sebagian orang menganggap, emang, kayaknya orang Islam mah terlalu memuliakan banget sih agamanya jadinya nggak boleh dibercandain gitu. Padahal kayak, ya emang ada ayatnya gitu. Ya emang ini ajaran Hmm. kita tuh emang nggak boleh diolok-olok gitu. Bukan bukan karena kitanya sensian dan nggak mau, Hmm. agama kita dibercandakan ya, tapi emang itu ada aturannya gitu. Itu emang ada ayatnya jelas gitu. Allah melarang kita untuk ngebecandain itu gitu. Gitu. Ana dulu ketika belajar bab ini Ana awalnya nggak kebayang, emang ada ya orang yang bisa berani ngebecandain ayat Allah, tapi hari ini Hmm. terjadi gitu. Bahkan orang ngerasa keren dengan itu juga fitnah besar ya. Iya, iya. Orang ngerasa keren dengan itu gitu. Orang bisa ngerasa keren dengan, ngebecandain hal-hal yang, ya ada dalam syiar-syiar Islam. Jadi kayaknya masuk talbis iblis juga deh. Jadi meramu sesuatu yang jadi cara iblis menyesatkan manusia itu kan macam-macam tingkatannya, Zat. Mhm, Dengan kesyirikan, kalau enggak jadi dengan apa meninggalkan yang abdol segala macam kan ada tingkatan-tingkatan iblis menyesatkan manusia kan. Nah, ini salah satu trik talbisnya iblis lagi. mhm, Jadi meramu jok itu seolah
seolah itu lucu gitu. Padahal itu adalah penistaan terhadap ajaran agama Islam. Padahal adalah olok-olok terhadap agama. Iya, Itu tuh iya. jangan lihat. Cuma itu tadi sih, karena jauhnya orang dari ilmu dan orang zaman sekarang kan mikirnya itu kan, ya karena sekarang kan lebih prefernya itu ke dunia. Jadi minim Iya. sekali mereka itu masalah ilmu itu, dan mereka menganggap bahwa hal itu hal-hal yang fine aja gitu, biasa-biasa aja gitu. Saking jauhnya masyarakat dari ilmu. Bahkan Ustaz Boko juga pernah bilang ke Ana dulu, Ana pernah ketemu, kata beliau, saat ini orang tuh katanya apa ya, sangat butuh ilmu tuh, bahkan orang-orang yang sudah sering ngaji pun katanya masih ada yang nggak tahu masalah-masalah hal-hal sepele, kata beliau. Jadi itu pentingnya ilmu tuh di situ gitu. Dan orang-orang yang kita kira sudah ngaji lama dan orang yang ngaji bahkan nggak ngerti masalah hal-hal, masalah detail, masalah wudu, masalah masalah misalnya masalah umroh atau masalah-masalah pokok untuk kaum muslimin yang kita kira mereka sering kajian apa, udah belajar mahal segala macam, tapi mereka masih butuh terhadap ilmu gitu, karena ilmu agama tuh luas banget. Ilmu agama tuh luas banget gitu. Jadi itu pentingnya kita kembali ke apa, benar-benar belajar lah secara agama ini secara utuh gitu, kayak cuman tahunya agama tuh ya sholat doang, puasa doang gitu. Ya cuman itu doang, dan banyak sekali hal-hal penting di agama ini. Iya, iya, iya. Iya, tapi itu juga sih apa namanya? Maksudnya penjelasan bahwa istihza itu apa namanya, istilahnya mengolok-olok agama itu ada aturannya dalam Islam yang memang jelas gitu, yang memang ya itu diharamkan gitu. Jadi kita lebih ke mengingkari bahwa itu sebuah keharaman gitu. Karena dalam pengingkaran ini ya ada beberapa orang yang akhirnya ngecap kita seolah-olah kaum baperan gitu kan. Kaum sumbu pendek, padahal kayak ya nggak kayak gitu emang karena ada aturannya gitu, bukan. Oh, ada yang bilang kayak gitu, baperan gitu ya? Iya, iya kan, baperan, kaum sumbu pendek gitu. Kayak Anda terlalu mudah tersulut gitu. Ya di sisi lain ya itu juga tadi kembali kan berarti reaksinya kan sebenarnya bagaimana kita bersikap kan sama seperti tadi penghinaan terhadap Al-Quran juga kan, yang mana ya harus bersikap, ya ada dhawabitnya dalam ingkarul munkar itu sendiri gitu, nggak bisa main marah-marah, apalagi kalau kayak masalah yang tadi kan dia menghina gitu, udah jelas-jelas kan orang ngebakar Al-Quran ya, apalagi maksudnya gitu. Tapi Nah juga kalau jelas. kalau yang istihza atau yang mengolok-olok ini kan kadang-kadang kan orangnya memang menurut dia tidak bermaksud ke sana, atau bahkan dia pun tidak mengerti dan dia tidak merasa kalau dia menghina gitu. Yang mana menjadikan apa namanya, syiar Islam atau Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya dan syiar-syiar Islam secara umum sebagai sebuah objek tertawaan. Sebagai objek tertawaan itu adalah sebuah penghinaan. Nah kadang orang nggak nyadar di situ. Orang tahu ini lucu loh, kita tertawa bersama loh gitu. Akhirnya cuma bercanda. Iya, Mereka bilang gitu kan, iya, bercanda doang, bercanda. baper banget sih gitu. Ya, walaupun Tapi ada nggak bisa dibawa baper. Ini nggak bisa baper atau bawa perasaan tuh juga kan. Bawa perasaan tuh kan kita nggak tahu beatnya bawa perasaan tuh gimana gitu. Hal kan ada, itu kan bagi kamu bawa perasaan, kan bagi kita enggak, ini hal sensitif yang benar-benar apa, serius gitu kan. Ya makanya maksudnya agar itu tidak terjadi nih, misalnya kayak mungkin ada di circle kita, di kawan-kawan kita, di tongkrongan kita mungkin ya istilahnya, agar itu tidak mudah terjadi, kayak daripada kitanya bersikap yang salah kemudian maksudnya tidak tepat, kemudian akhirnya kita malah dicap baper, yang akhirnya justru kebenaran itu tidak tersampaikan gitu. Yang mana ini tuh diharamkan, bukan masalah saya baper atau apa, tapi ini diharamkan, saya mau sadarkan antum kalau ini tuh diharamkan gitu. Karena kan dianya nggak merasa jahat gitu, beda dengan orang kafir tadi yang membakar Al-Quran. Oh iya. Jadi kalau kita bersikap ke orang kafir aja tadi harus hati-hati sikapnya, harus ada step-stepnya gitu, mengingkari dengan tangan, mulut dan hati itu ada step-stepnya juga gitu kan. Ada koridor yang nggak boleh dilanggar juga gitu, yang nggak boleh main caci. Ya dengan orang yang mengolok-ngolok juga lebih dari itu gitu kan, harus lebih hati-hati, dan poinnya berarti kan ke menjelaskan kalau ini tuh hal yang keliru, ini tuh hal yang ada aturannya dalam Islam yang ini diharamkan gitu. Jadi sih menurut Ana sih ya balik lagi sih dalam masalah ini kan masalah dakwah lagi ya. Dakwah lagi kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kan hikmah dikatakan para ulama itu qaul yang bagi, perkataan yang cocok lah, yang pas lah.
Ala wajhil ladzi yang bagi kepada orang yang pas, fi waqtil lati yang bagi di waktu yang pas juga gitu. Jadi ya kita pintar-pintar kita lah dalam masalah dakwah. Misalnya kita dakwah misalnya ya pas lagi mereka bisa terima nasihat, atau lagi mungkin mereka dengan kalimat-kalimat yang cocok juga. Kan tiap orang kan pendekatan beda-beda kan, mungkin orang di circle kita ya orang luas secara umum ya bisa kita tulis di sosial media masalah-masalah istihza ini kan, itu kan untuk orang secara umum gitu. Secara umum kayak kita jalan secara umum juga gitu. Tapi untuk orang-orang mungkin di circle kita, misalnya untuk orang tua, saudara atau teman-teman kita yang sudah akrab, cara menasihatinya ya dengan itu tadi, saat kembali ke hikmah lagi, kata-kata yang cocok, di waktu yang cocok, dan ya momen yang cocok lah, cara yang bagus lah, cara nasihatinnya. Bisa kita sindir, kan orang-orang kan beda-beda kan pendekatannya, ada yang harus disindir, ada orang-orang yang bilang, ada juga mungkin cara-cara kita nasihatin bahwa itu nggak boleh, ya macam-macam lah, tergantung orangnya, tergantung pendekatan kita terhadap orang tersebut. Iya. Jadi ya reaksinya sih ya maksudnya yang penting nggak brutal, dan harus ingat esensi terbesarnya adalah menyadarkan orang yang melakukannya kalau itu salah. Udah itu aja. Jadi gini, dalam nasihat itu, itu kayak kita kan nasihat tuh kayak kita ngasih air. Yang ngasih air ya yang butuh nasihat, yang haus. Kayak kita ngasih air nih di hadapan orang. Ya udah kita tinggal ngasih air, naruh air di hadapan orang, terserah dia mau minum apa atau dia tinggalin. Bukan jadi kayak orang yang punya air 1 gelas air, disuruh orang minum nih. Nggak kayak gitu. Hikmah tuh kan nggak kayak gitu. Jadi ya kita naruh air di hadapan orang, yang jelas kita udah nyampaikan hujah, kita udah ngasih tahu yang benar gimana. Kita ngasih air, terserah dia mau minum, dia minum untuk kebaikan dia. Dia mau tinggalin terserah dia mau tumpahin air itu terserah dia. Jelas kita udah nyampaikan kan, itu keikhlasan kita lagi dalam berdakwah seperti itu. Kan kita cuma nyampein doang. Kan kita nggak diminta pertanggungjawaban terhadap dosanya dia gitu. Cuman nyampaikan apa yang harus kita sampaikan doang kan. Iya. Intinya itu kayak gitu menurut Ana. Ya, poin terbesar di situ ya. Atau ya dengan hikmah lah intinya. Nah, tapi ini terkait setelah kita bereaksi, kemudian ada statement balasan nih, yang mana ini banyak digunakan juga ya, juga yang mungkin kaum muslimin juga bilang begitu, kayak Allah nggak perlu dibela, agama nggak perlu dibela, Al-Quran nggak perlu dibela, dia sudah besar dengan sendirinya. Wah, masya Allah, gimana nih jawabannya terhadap orang yang mengatakan? Intan surullah. Dan surullah yang suruh kama yusabdit aqdamakum. Jadi kita kan enggak kayak gitu maksudnya. Bela Allah tuh ya kita maksudnya bukan kita Allah tuh perlu dibela, enggak kayak yang dipikiran mereka. Kita bela Allah tuh kita berdakwah, kita bela agama kita gitu, dari omongan-omongan yang seperti itu. Allah tuh yang benar, Allah enggak perlu bela tuh benar gitu. Islam cuman kita harus ada usaha untuk kita berdakwah. Kalau enggak ya apa tujuan kita hidup di dunia ini untuk kalau enggak dakwah? Kita tuh dakwah, menjelaskan manusia bahwa itu salah gitu. Bukan untuk membela Allah, maksudnya melindungi Allah enggak. Kita tuh siapa? Kita tuh hamba gitu. Allah tuh enggak perlu butuh, itu benar. Kata-kata mereka tuh benar. Kata-kata benar, cuman kata-kata yang benar cuman untuk aplikasi yang salah. Iya, makanya. Kita tuh enggak benar, mereka tuh benar, enggak perlu membela Allah benar. Ya Allah, kita tuh dakwah, ngasih tahu yang hak seperti apa. Iya. Sebenarnya ya makanya jadi kayak poin terbesarnya juga ketika kita dibilang nggak usah bela Allah gitu. Allah sudah besar dengan sendirinya, Allah sudah agung dengan sendirinya, Al-Quran sudah agung dengan sendirinya. Iya, maksudnya bukan kita merendahkan, bukan karena Allah lemah gitu kita bela itu. Kita bela tuh bukan karena Allah lemah gitu. Dan emang ini dalam rangka kita justru mentaati Allah karena menjelaskan bahwa sebuah kemungkaran gitu. Ingkarul mungkar itu sesuatu yang Allah perintahkan gitu. Ini tuh bentuk ketaatan kita kepada Allah, bukan masalah membela gitu. Itu sih poinnya sih juga bela gitu. Ana juga kayak seolah-olah gitu ya. Di sini tuh kita lebih ke ini Allah memerintahkan ketika ada orang yang istihza, kita mengingkarinya dengan bagaimana gitu kan. Gitu. Bahkan kayak fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi kan, kayak
pergilah udah jangan itu gitu. Jadi kayak jangan nongkrong sama mereka gitu. Gitu. Jadi banyak gitu. Dan itu ini kayak lebih ke aturan yang memang kita taati aja daripada bukan kayak membela Allah gitu. Membela Allah karena Allah lemah gitu. Bahkan orang-orang yang kayak gini lucu ya ketika Allah nggak perlu dibela, Allah besar. Tapi ketika tokoh yang mereka hormati disenggol dikit, marahnya bukan main kayak tokoh antum sudah besar dan terhormat dengan sendirinya, tidak usah antum bela. Padahal kan harusnya gitu kan ya. Gitu, kayak antum manusia itu, bahkan manusia itu kayak dengan nyaman. Tapi kayak antum bisa membabi buta sendiri dengan ketika tokoh antum disenggol. Tapi ketika maksudnya ketika Allah yang memang harus kita taati sepenuhnya dan memang ada aturan, kayak merasa Allah sudah besar dengan sendirinya, tidak perlu kita bela. Kalau kayak gitu apa tujuannya kita amar ma'ruf nahi mungkar kan? Itu. Iya itulah. Kan ayatnya kan jelas wa taqminkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau gitu tujuannya apa kira amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita diam-diam doang gitu. Iya. Ya begitulah makanya. Itu sih kayak mereka nyari orang-orang yang nyari itu doang, nyari kizik apa sih istilahnya tuh? Nyari itu doang, nyari masalah doang gitu orang mau kayak gitu. Orang nggak mau kalah doang. Iya. Tapi mereka hujahnya salah. Nggak mau kalah cuma hujahnya salah gitu. Iya. Makanya berat sih. Insya Allah sih. Aduh. Berat kehidupan pemuda di zaman ini. Udah akhir zaman nih. Tapi ya tiap zaman tuh ada fitnahnya masing-masing gitu. Iya, ada fitnahnya masing-masing. Sekarang tuh segalanya mudah, tapi ada poin-poin yang ya membuat kita sedikit lebih gerah dari generasi selanjutnya, generasi sebelumnya maksudnya. Ya, dulu nggak ada orang ribut di kolom komentar ya. Sekarang hari ini Allah keributan di kolom komentar, kemudian ya candaan-candaan terhadap Islam yang ya harus dijelaskan juga kepada orang kalau itu nggak boleh gitu. Itu sih. Dulu orang mungkin nyari satu ilmu itu susah banget, nyari satu hadis mungkin susah banget. Nyari satu guru itu susah. Sekarang cari gurunya tuh mungkin ada di sakunya masing-masing. Tapi ya itu. Tapi itu ada fitnahnya masing-masing. Ada masalah ini, masalah. Jadi ya kita itu lagi lah banyak hati-hati, banyak ya sering-sering ngangkat hal-hal kayak gini Ustaz. Biar ya, edukasi ke netizen sih, edukasi ke netizen bahwa ya itu bahwa ini ada loh di Islam ini masalah istihza, ini ada loh di Islam ini masalah-masalah yang bagi kalian itu nggak apa-apa tapi itu salah. Itu banyak banget gitu. Contoh lagi mungkin bisa kita lakukan ke bahan obrolan selanjutnya mungkin udah kita bahas belum kemarin masalah bersumpah misalnya, bersumpah demi Allah demi Rasulullah itu banyak. Oh iya udah upload itu. Di Ngalta itu udah pernah upload itu. Udah. Itu vital juga di masyarakat. Iya. Masalah bersumpah. Banyak hal-hal yang dianggap biasa, tapi itu sebenarnya melanggar syarat agama tanpa disadari karena minimnya mereka terhadap terhadap kecenderungan mereka terhadap agama gitu Ustaz. Yeah. Karena seolah-olah sekarang itu orang itu kan ayatnya kan wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan lupain deh bagian dari dunia kalian gitu kan. Seolah-olah orang dibalik sekarang ini Ustaz. Jadi wala tansa nasibaka minal akhirah. Jadi seolah-olah ya dunia ini ya buat dunia segala macam nyari duit segala macam hidup bersenang-senang. Sedikit deh sisain buat belajar agama. Nggak kayak gitu konsepnya. Hidup dunia tuh kan nggak kayak gitu. Hidup tujuan kita hidup tuh ya tujuan kita hidup tuh ya buat beribadah pada Allah kan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tujuan kita hidup dari bangun tidur sampai kita mau tidur tuh ya tujuan hidup kita tuh ya ibadah gitu kan. Adapun kita misalnya makan ya buat kita dukung kita ibadah, atau kita cari duit, cari maisha ya dukung buat kita ibadah gitu kan. Jadi ya sisain buat hidup dunia kita sedikit gitu kata Allah. Nah, orang sekarang kan dibalik kan seolah-olah ya agama itu cuma pelengkap dari kehidupan dunia ini seolah-olah kayak gitu. Jadi karena terlalu banyak spare waktu untuk dunianya yang jadi melupakan hal-hal yang seharusnya dikerjakan ya kayak tadi banyak hal-hal syariat yang dilanggar gara-gara kurangnya mereka terhadap belajar agama.
Hmm, iya iya iya. Iya sih. Ya intinya kita harus sama-sama banyak belajar lah biar bisa lebih mengerti kalau agama ini luas gitu dan banyak hal-hal biasa yang